laki. Anak laki dari kecil ibu, walaupun suka main, tapi kalau ibu sakit, dia jaga ibu. Rasa tidak? Karena memang anak laki-laki hipotalamusnya lebih lebar dari saudara perempuannya. Ya. Anak laki-laki secara bawah sadar, dia tidak mau jaga bapaknya. Walaupun belum belajar ini. Karena bawah sadarnya anak laki-laki, bapak juga punya hipotalamus. Buat apa dijaga? Makanya bapak-bapak agak anak perempuan. Betul ya Pak? Siapa bapak punya anak perempuan Pak? Anak perempuan bapak, mati kiri itu gak bisa. Pasti ya, seneng banget dijaganya. Ya ibu ya, paham. Dan tolong ibu yang punya anak laki ibu, tolong hindari untuk marahi anak laki dengan kalimat, mana kau punya tanggung jawab. Nah ada tanggung jawabmu, tolong stop bicara begitu ibu. Karena hipotalamus, ya mana tadi hipotalamus? Kalau dengar dari kecil kalimat itu, dia bisa mengkerut. Kalau dia mengkerut, maka sewaktu besar dia susah menjaga. Dia susah menjaga keamanan ekonomi, susah bekerja. Karena percaya dirinya mengkerut. Karena apa? Karena kita selalu bilang, mana tanggung jawab kamu? Kau anak laki-laki, tak bisa apa-apa. Stop, nggak ngomong kayak gitu untuk anak laki-laki. Malu anak laki-laki digitukan. Ya? Anak laki-laki juga bingung, kau mau jadi apa? Dalam hatinya, ibu saya aja bingung apalagi saya kan gitu. Ibunya tanya lagi, kau mau jadi apa? Paham ya Bu? Iya. Nah sekarang, apa lagi? Pusat makan minum. Ini harus tahu ini. Laki-laki lebih lebar. Maka laki-laki walaupun misalnya tidak makan di rumah, tapi otaknya selalu mau meja makan ada makanan. Jadi waktu pulang dia buka tudung saji ada makanan. Itu yang harus kita pahami. Banyak perempuan-perempuan di kota besar ya sudah malas. Apa dia bilang, percuma Bu Aisyah kita siapin, dia nggak makan karena udah makan sama temennya di luar. Sebetulnya tidak percuma. Kalaupun tidak makan bukan urusan ibu, bukan urusan istri. Pokoknya istri punya urusan siapkan makanan. Kalau dia tidak makan karena habis makan di luar, sudah. Yang penting waktu dia buka tudung saji, sudah lihat dia punya makanan tuh. Nah tutup lagi. Dia tidak makan, kasih masuk dalam kulkas lagi ibu. Besok pagi kasih panas lagi. Ibu yang punya anak laki-laki, kalau ibu mau nasihati anak laki sambil makan, tentu jangan makan di rumah. Anak laki-laki tidak suka dinasehati depan orang lain walaupun itu saudaranya. Saya punya 4 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Kalau saya mau kasih nasihat anak laki-laki yang pertama, saya ajak makan saja, berdua saja. Ya. Kalau ada anak laki-laki kerjakan PR, tinggal 1 nomor, dari 10 tinggal 1 nomor, terus dia bilang begini, ibu aku lapar, kasih makan dulu, baru kerjakan lagi. Ibu-ibu karena pusat makannya kecil, ya pusat makannya kecil, segini, tidak bisa merasakan laparnya anak laki. Maka kalau anak laki-laki bilang, ya walaupun tinggal 1 nomor, dia bilang, bunda aku lapar, apa kata ibu-ibu? 1 lagi nak, kerjakan dulu, 1 lagi, nanti kalau selesai ini baru kau makan. Anak laki-laki kalau sudah bilang aku lapar, itu sudah setengah jam dia lapar ibu. Mending kasih makan dulu. Itulah makanya anak laki-laki suka tantrum, ya. Dan trauma kalau besok-besok mau kerjakan tugas, dia takut pertengahan tugas dia lapar, ibu nak kasih makan. Kasih aja makan, minimal roti kah, kue, paling tidak dia tidak lapar sekali, baru dia kerjakan, ya. Boleh ibu? Paham ya? Nah, tadi pusat makan, minum, ya. Siapa yang punya hobi masak di sini? Coba angkat tangan. Wow, bagus. Ibu, masak itu bakat. Bisa ada pada perempuan, bisa ada juga pada laki-laki. Jangan heran kadang ada suami yang lebih pintar masak. Ya, ibu juga tidak usah berkecil hati. Barangkali ibu bakat masaknya sangat terpendam, sehingga susah diangkat. Suaminya pintar masak, nggak apa-apa, tetap saja ibu siapkan minumnya pada saat dia pulang kantor atau makanan-makanan kecilnya. Paham ya Bu ya? Iya. Kalaupun tidak pintar masak, suami yang pintar masak, ibu siapin bahannya. Begitu caranya. Ya, oke? Nah, apa lagi? Itu tadi kedua ya. Ketiga, hipotalamus, pusat tidur. Maka ibu jangan heran, ibu di tempat tidur masih cerita-cerita, belum selesai, bapak sudah tidur. Ada yang begitu? Itu lazim. Semua laki-laki biasanya lebih cepat tidur, biasanya lebih cepat tidur. Paham ya Bu?
Kenapa? Karena pusat tidurnya lebih lebar. Dan bersamaan pusat tidur ini, suami-suami ini tempat bekerja, pusat menjaga keamanan. Maka kalau sudah capek bekerja, otak hipotalamus itu harus dirilekskan dengan makanan dan juga tidur. Paham ya Bu? Maka Ibu, kalau Ibu belum sempat rapikan dapur, belum sempat rapikan ruang tamu, belum sempat rapikan ruang makan, tapi nomor satu, rapikan kamar, rapikan tempat. Karena bapak-bapak kalau buka kamar langsung matanya lihat tempat tidur. Gak usah mahal kamar, yang penting rapi, bersih, wangi, kasih aromaterapi. Wow. Itu laki-laki kalau masuk kamar, buka kamarnya wangi kayak hotel ya, itu ingat terus kamarnya itu. Ya, demi Allah ini ada penelitiannya. Ya. Dan istri juga sebagai teman tidur harus cantik Bu, wangi, glowing, bibirnya merah. Saya supaya bibir merah sampai subuh, saya sering pakai lipstik Arab. Ibu tahu lipstik Arab? Nah, saya kasih lihat gambarnya nih, yang hijau. Siapa habis umroh? Beli lipstik Arab. Belilah yang jangan yang wangi ya. Karena lipstik Arab yang hijau yang tidak wangi, dia melembabkan, dia melembabkan dan juga ya membuat sampai subuh bibir merah. Kenapa begitu? Karena tengah malam laki-laki yang jadi suami ini sering terbangun. Untuk apa? Pergi kamar mandi. Betul Bu? Sebelum kamar mandi itu bapak-bapak senang sekali lihat sekilas wajah istrinya. Pada saat dia lihat mukanya glowing, bibirnya merah, walaupun tidur agak nganga-nganga sedikit, tapi bibir merah, muka glowing, wangi. Makanya saya nih senang banget pakai minyak wangi. Sunnah pakai minyak wangi di samping suami ya, kalau perlu dari ujung rambut sampai ujung kaki Ibu. Masya Allah. Laki-laki begitu ya. Nah, dan terakhir fungsi hipotalamus adalah, ini mohon maaf saya harus sampaikan, maaf, pusat syahwat birahi. Laki-laki memang Allah ciptakan syahwat birahinya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Itulah kita harus tahu ini, mengerti ini. Karena pusat syahwat birahinya bersamaan juga dengan pusat bekerja. Jadi suami-suami apabila sudah melaksanakan ibadah hubungan intim suami istri, maka keesokan harinya bekerjanya lebih bagus Ibu. Ibu pernah tengah malam dibangunkan suami untuk apa? Untuk apa? Main, sholat tahajud, main, sholat tahajud, main. Ibu bilang main, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, kemudian beribadah hubungan intim suami istri, Masya Allah itu luar biasa. Itulah makanya dalam konsep Islam, malaikat saja yang tidak punya nafsu akan melaknat perempuan yang sebagai istri. Kalau diajak beribadah hubungan intim suami istri, kita menolak istri, padahal kita tidak ada halangan syar'i, tidak sedang mens, tidak sedang nifas, tidak sedang sakit, tidak sedang ada masalah di organ reproduksi, ya. Maka ibu harus melaksanakan tugas ini. Maka kalau ibu dibangunkan oleh suami, atau mungkin ada kode-kode yang selama ini, saya juga ada kode tuh, kalau suami sudah tendang-tendang kaki, sebelum saya bangun dalam hati waktu masih mau tutup mata saya berdoa, ya Allah beri kekuatan, ya Allah beri kekuatan, ya Allah. Bukan hanya kekuatan, ya Allah beri kekuatan dan kenikmatan, ya Allah, gitu. Karena kadang-kadang istri dibangunkan suami marah, apa dalam hati dia bilang, dia enak udah tidur dari tadi, aku baru tidur. Hati-hati, itu akan dilaknat malaikat sampai esok hari, nauzubillah min zalik ya. Jadi ibu, untuk menjadi surga di rumahku, baiti jannati, hafalkan 4 fungsi hipotalamus tadi. Yuk hafalkan. 1, pusat menjaga. 2, pusat makan. 3, pusat. 4, pusat. Lakukan 4 itu insya Allah baiti jannati, dan Allah juga mencatat ibadah kita dan insya Allah akan lanjut di akhirat jannah kita. Setuju Bu? Alhamdulillah. Karena sebentar lagi maghrib, mungkin tidak ada sesi tanya jawab ya. Iya ya. Terakhir, saya pernah bilang sama suami saya, ayah,
Karena saya tahu hipotalamus kamu lebih besar, maka kalau saya meninggal duluan, kamu nikahlah lagi. Suami saya kaget. Ah, yang betul? Iya. Saya panggil anak saya, Lanang Priyo Kakung Jaler Ragil, nama anak saya. Kalau ibu meninggal duluan, nikahkan ayahmu. Yang bungsu perempuan marah. Nggak usah bu, nanti aku urus aku sendiri. Betul nak, tapi ada yang satu nggak bisa kamu urus. Nikahkan ayahmu. Suami saya langsung kayaknya serius nih gitu. Yang betul kamu? Iya. Dan pada saat kamu ijab kabul, aku datang. Perempuan bu, sampai kapanpun kepo, mau tahu istri baru suami yang bagaimana. Ruh walaupun sudah meninggal di alam barzah, Allah izinkan kalau minta izin pulang ke ruh. Terus suami saya begini, dia serius pak. Terus kamu mau duduk di mana? Antara kamu dan istri barumu. Dan pada saat kamu malam pertama, aku berdiri di pintu kamar. Dan kalau ada figura jatuh, itulah aku. Kata suami saya, kamu izinin nikah apa nakut-nakutin? Saya izinkan karena saya tahu otak laki-laki. Ya, Masya Allah, tabarakallah.